Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil 2 Korintus 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hadirnya penderitaan dapat membentuk iman kita semakin kuat dan teguh. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita, umat yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Kristus ini, agar mengerti dan memahami betul bahwa kadangkala Tuhan Yesus Kristus itu mengizinkan datangnya suatu penderitaan yang sangat berat, yang tidak mampu untuk kita atasi sendiri. Baru pada beberapa waktu setelah peristiwa itu terjadi, ternyata Tuhan sedang menguji tentang bagaimana iman percaya kita kepadanya, agar kita jangan pernah hanya mau mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, yang di dalam segala hal sangat serba terbatas. Akan tetapi, kita harus tetap mau datang kepadanya untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah pasti mampu dan dapat menghidupkan orang-orang mati, untuk memohon selalu akan adanya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami, dalam hidup kita orang percaya kepadanya. Sesungguhnya Tuhan kita tidak menghendaki umatnya itu celaka. Tangan Tuhan yang Maha Kuat itu selalu terbuka untuk menolong dan memberikan perhatian kepada kita. Yang jadi masalah adalah bahwa umat milik Tuhan Yesus Kristus ini sendiri yang seringkali melupakan Tuhan, pencipta, pemelihara hidup dan mati kita umatnya. Mereka menganggap bisa mengatasi semua masalah hidupnya, padahal umat manusia tidak akan pernah bisa selamat oleh karena kekuatan atau kemampuan dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan mengajarkan dan mengajak kita umat manusia ini untuk mau memahami dan mengerti betul bahwa umat manusia yang hanya mau mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, maka ia akan menemukan kebinasaan. Dan satu-satunya jalan memperoleh tentang keselamatan adalah hanya melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus ini, selalu harus memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat mencontoh meneladani akan iman percaya dari Rasul Paulus yang tidak pernah goyah untuk hidup mengandalkan Tuhan. Ia selalu menuruti perintah Tuhan Yesus, tetap siap sedia untuk melayani Tuhan melalui kehidupan berjemaat, apapun resikonya. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, bahwa hadirnya suatu penderitaan akibat pergumulan maupun persoalan permasalahan hidup kami pribadi maupun keluarga kami. Sesungguhnya hal itu dapat membentuk iman percaya kami, orang yang sungguh-sungguh mau mempercayai Tuhan yang hidup, yang hanya bisa kami kenali di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sehingga iman kami boleh semakin kuat dan teguh hanya kepada-Mu saja. Hiburkanlah semua di antara kami ketika saat ini kami mengalami adanya baik duka cita karena keterpisahan, maupun juga dalam kondisi karena gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, sehingga menyebabkan kami saat ini harus mengalami hal yang tidak indah dalam hidup kami, karena kami harus mengalami perawatan baik yang berkepanjangan maupun perawatan yang sebentar di rumah maupun di rumah sakit atau di mana saja. Kami tetap sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan bertindak untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga, baik yang bersifat jasmani maupun juga penyakit-penyakit rohani kami. Sambut apalah doa dan harapan kami kepadamu ini Bapa. Tuhan pasti akan lengkapi, Tuhan akan sempurnakan, bahkan Tuhan akan kabulkan. Semuanya ini menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.